Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan hidup dan mati. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini manusia hidup di zaman yang sangat maju. Teknologi berkembang begitu cepat. Rumah sakit semakin canggih. Operasi yang dulu mustahil sekarang bisa dilakukan. Penyakit yang dahulu mematikan sekarang banyak yang dapat diobati. Bahkan sekarang para ilmuwan sedang berlomba menemukan cara agar manusia bisa hidup lebih lama. Ada penelitian tentang anti penuaan, ada terapi gen, ada transplantasi organ, ada kecerdasan buatan yang membantu dokter menemukan penyakit lebih cepat. Bahkan ada orang-orang kaya di dunia yang mengeluarkan miliaran rupiah hanya untuk memperlambat penuaan tubuh mereka. Sebagian ilmuwan modern percaya bahwa umur manusia suatu hari nanti bisa sangat panjang. Ada yang bercita-cita membuat manusia hidup sampai 150 tahun, 200 tahun, bahkan lebih. Namun di tengah semua kemajuan itu, ada satu kenyataan yang tidak pernah berubah sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Semua manusia pasti mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 185. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ayat ini sangat singkat, tetapi sangat dalam maknanya. Allah tidak mengatakan mungkin mati. Allah tidak mengatakan sebagian manusia akan mati. Allah mengatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Artinya tidak ada pengecualian. Orang miskin mati, orang kaya mati, rakyat biasa mati, raja mati, ulama mati, pejabat mati, anak kecil bisa mati, orang tua pasti mati. Bahkan para nabi pun meninggal dunia. Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Musa meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wafat. Kalau manusia terbaik saja meninggal dunia, lalu siapa kita sehingga merasa bisa lari dari kematian? Sains memang mampu memperpanjang harapan hidup manusia. Dahulu banyak orang meninggal hanya karena infeksi ringan. Dulu orang mudah meninggal karena luka kecil. Dulu wabah membunuh jutaan manusia karena belum ada obat. Sekarang dunia medis berkembang luar biasa. Ada antibiotik, ada vaksin, ada ICU, ada transplantasi jantung, ada cuci darah, ada alat bantu napas. Semua itu adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Islam tidak melarang pengobatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berobat. Dalam hadis disebutkan, berobatlah kalian, karena Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa mencari pengobatan adalah bagian dari ikhtiar manusia. Tetapi ada satu batas yang tidak bisa dilewati ilmu pengetahuan. Sains hanya bisa berusaha memperlambat sebagian sebab kematian, tetapi tidak bisa menghapus kematian itu sendiri. Tubuh manusia tetap memiliki kelemahan. Sel manusia mengalami penuaan. Organ tubuh melemah. DNA mengalami kerusakan. Sistem kekebalan menurun. Walaupun teknologi berkembang, tubuh manusia tetap tidak abadi. Ibarat mobil baru yang sangat mahal. Walaupun dirawat dengan baik, suatu hari pasti rusak. Mesin akan aus. Komponen akan melemah. Begitu pula tubuh manusia. Allah sudah menetapkan bahwa dunia ini bukan tempat kekekalan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 57, Allah berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan." Ayat ini bukan hanya berbicara tentang kematian, tetapi juga tentang perjalanan setelah kematian. Setelah manusia meninggal, perjalanan belum selesai. Kita semua akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu seorang mukmin tidak hanya sibuk memikirkan bagaimana hidup lebih lama, tetapi juga bagaimana meninggal dalam keadaan baik. Hari ini banyak manusia takut mati, tetapi anehnya mereka tidak mempersiapkan diri untuk kematian. Padahal kematian sangat dekat.
Setiap hari kita melihat berita kematian. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal mendadak, ada yang pagi masih tertawa, malam sudah dikuburkan. Kematian tidak menunggu tua. Berapa banyak anak muda yang meninggal lebih dahulu daripada orang tua? Berapa banyak orang sehat yang tiba-tiba terkena serangan jantung? Berapa banyak orang yang sudah merencanakan masa depan panjang, tetapi ternyata ajal datang lebih cepat? Karena itulah Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka ia pasti akan menemui kamu. Ayat ini sangat kuat. Manusia bisa lari kemana saja, bisa pindah negara, bisa bersembunyi di bunker, bisa memiliki pengawal, bisa memiliki rumah sakit pribadi. Tetapi kalau ajal datang, tidak ada yang mampu menolaknya. Dalam surah Al-A'raf ayat 34, Allah berfirman, setiap umat mempunyai ajal. Jika ajalnya datang, mereka tidak dapat mengundurkannya atau memajukannya walau sesaat. Dokter bisa mengobati, obat bisa membantu, teknologi bisa memperpanjang kesempatan hidup, tetapi keputusan terakhir tetap milik Allah. Karena itu kita tidak boleh sombong dengan ilmu pengetahuan. Kemajuan sains seharusnya membuat manusia semakin sadar akan kebesaran Allah, bukan semakin merasa mampu mengalahkan takdir. Sayangnya hari ini, sebagian manusia mulai bermimpi tentang keabadian. Ada perusahaan yang membekukan mayat manusia dengan harapan suatu hari nanti bisa dihidupkan kembali. Ada yang percaya bahwa kesadaran manusia suatu hari bisa dipindahkan ke komputer. Ada yang menghabiskan hidupnya hanya untuk mengejar awet muda. Namun semua itu tetap tidak mampu menolak ketetapan Allah. Allah telah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Ayat ini sangat jelas. Semua akan binasa. Gedung akan hancur. Teknologi akan rusak. Perusahaan besar akan runtuh. Kerajaan akan hilang. Manusia akan mati. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kematian bukan berarti menjadi pesimis. Islam bukan agama yang mengajarkan putus asa. Justru mengingat kematian membuat hidup menjadi lebih benar. Orang yang ingat mati tidak mudah sombong. Orang yang ingat mati tidak terlalu rakus terhadap dunia. Orang yang ingat mati lebih mudah meminta maaf. Orang yang ingat mati lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Karena dia sadar bahwa suatu hari semua akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa Nabi menyuruh kita mengingat kematian? Karena hati manusia mudah lalai. Ketika sehat, manusia merasa kuat. Ketika kaya, manusia merasa aman. Ketika muda, manusia merasa kematian masih jauh. Padahal tidak ada yang tahu kapan ajal datang. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang cerdas adalah yang banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk setelah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ukuran kecerdasan dalam Islam bukan hanya gelar tinggi atau kemampuan teknologi. Orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang mempersiapkan akhiratnya. Bayangkan seseorang akan melakukan perjalanan jauh. Tentu dia menyiapkan bekal. Dia memeriksa barang-barangnya. Dia memastikan semuanya siap. Lalu mengapa manusia begitu serius mempersiapkan perjalanan dunia, tetapi sering lupa mempersiapkan perjalanan akhirat yang jauh lebih panjang? Hidup di dunia sebenarnya sangat singkat. Walaupun seseorang hidup 70 tahun atau 80 tahun, dibandingkan akhirat itu, seperti setetes air dibanding lautan. Karena itu jangan sampai seluruh hidup hanya habis untuk mengejar dunia. Bekerja itu penting, belajar itu penting, teknologi itu penting, kesehatan itu penting, tetapi semua itu hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah dalam keadaan beriman dan membawa amal saleh. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan siapa yang paling kaya,
tidak mengatakan siapa yang paling terkenal, tidak mengatakan siapa yang paling panjang umurnya. Tetapi siapa yang terbaik amalnya, karena nilai manusia di sisi Allah bukan pada panjang umur semata, melainkan pada bagaimana umur itu digunakan. Ada orang hidup singkat tetapi penuh berkah. Ada orang hidup lama tetapi jauh dari Allah. Maka yang penting bukan sekadar panjangnya usia, tetapi kualitas iman dan amal selama hidup. Teknologi boleh maju, ilmu pengetahuan boleh berkembang, rumah sakit boleh semakin canggih, namun manusia tetap makhluk yang lemah. Kita tetap membutuhkan Allah setiap saat. Detak jantung kita terjadi karena izin Allah. Napas kita berjalan karena rahmat Allah. Dan ketika Allah memutuskan ajal seseorang tiba, tidak ada teknologi yang bisa menahannya. Karena itu, jangan menunggu tua untuk bertobat. Jangan menunggu sakit untuk mendekat kepada Allah. Jangan menunggu ajal terlihat baru ingin berubah. Sebab kita tidak tahu kapan kesempatan itu berakhir. Mari gunakan sisa umur yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Perbaiki sholat kita. Perbaiki hubungan dengan orang tua. Perbaiki akhlak kita. Perbanyak sedekah. Perbanyak istighfar. Perbanyak amal yang bermanfaat. Karena ketika seseorang meninggal dunia, yang dibawa bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan teknologinya, melainkan amalnya. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, dan menjadikan kematian kita sebagai jalan menuju rahmat dan surganya. Amin ya rabbal alamin.